Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam jumpa mahasiswa sarjana manajemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya, Betaria Efriani SMMM, selaku tutor-tutor Anda pada mata kuliah Audit SDM. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas terkait modul 4, yaitu pertemuan ke-6, dengan judul Kesiapan Perubahan dan Resistensi. Jadi materinya rekan-rekan, ini ada kegiatan belajar 1, kegiatan belajar 2. Yang pertama kegiatan belajar 1 terkait kesiapan perubahan. Alasan mengapa suatu organisasi ini melakukan perubahan dikutip dari Nilakan dan Ramnarayan 2006. Ada 3 komponen. Yang pertama peningkatan kompetensi terhadap sumber daya, yaitu organisasi bersaing untuk mendapatkan bahan baku yang langka dan sumber daya lainnya, termasuk pendanaan dan SDM yang berkualitas. Yang kedua, ada kompetisi konstan ya. Organisasi ini selalu menghadapi persaingan yang ditambah dengan kelangkaan bahan baku, globalisasi, dan perubahan teknologi yang tidak dapat diprediksi. Misalnya seperti apa? Melemahnya perekonomian Amerika Serikat. Nah, ini kan akan berdampak terhadap ekspor kita, ekspor Indonesia. Yang ketiga, kesulitan memperkirakan masa depan, prediksi ya. Jadi memang sulit memprediksi perubahan dalam pasar, dampak teknologi, dan juga pergerakan daripada sumber daya manusia. Contohnya apa? Kemunculan transportasi online, Grab, Gojek yang tidak terduga. Jadi memang persiapan perubahan ini yang pertama harus menyadarkan para anggota organisasi akan kebutuhan perubahan. Yang kedua, ini mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman terkait perubahan atau istilahnya kita kenal dengan SWOT. Strong, Weakness, Opportunity, and Threat. Selanjutnya ada menjamin perubahan dengan tingkat kepastian keberhasilan optimal. Keempat, menjamin tujuan perubahan tercapai dan memuaskan semua pihak. Yang kelima, meminimalkan namanya resistansi. Yang keenam, menjamin kesiapan seluruh anggota organisasi. Terkait faktor yang mendukung perubahan dan meminimalisir daripada resistensi itu apa saja? Seperti itu. Baik, yang pertama ada ketidakpuasan terhadap situasi yang ada. Jadi ketidakpuasan karyawan terhadap suatu kondisi, status quo. Jadi status quo itu seperti titik titik ampasnya atau seperti mempertahankan situasinya seperti itu. Dapat digunakan untuk membangkitkan semangat perubahan, memotivasi partisipasi aktif, dan meminimalisir yang namanya resistensi. Yang kedua ada namanya tekanan lingkungan. Jadi lingkungan eksternal seperti pelanggan, kompetitor, pesaing, kemudian peraturan pemerintah, ini dapat memaksa suatu organisasi itu berubah. Misalnya seperti apa? Pelayanan publik yang beralih dari sistem yang terpadu satu pintu atau istilahnya PTSP. Untuk apa? Untuk meningkatkan kepuasan masyarakat. Selanjutnya ada lagi ini namanya momentum untuk perubahan. Jadi, perubahan ini sering sekali ya rekan-rekan, Bapak Ibu mahasiswa, ini diawali dengan adanya momentum tertentu. Seperti apa? Turunnya indeks saham, ya kan, atau nilai tukar yang lemah. Nah, kemudian pemimpin ini akan menggunakan momen ini untuk apa? Mendorong yang namanya perubahan. Untuk apa? Tadi perubahannya dengan cara apa ini? Dengan cara melibatkan seluruh anggota dari suatu organisasi dalam perencanaan. Selanjutnya ada motivasi dari manajemen. Jadi kepemimpinan yang memberikan motivasi, kepercayaan, kemudian adanya bimbingan serta dukungan kepada karyawan ini sangat penting dalam menggerakkan kesediaan perubahan. Prinsip tadi, ing ngarso sungtu lodo ing madyo mangun karso tut uri handayan, ini kan istilah daripada pendidikan ya, istilahnya. Jadi menggambarkan peran pemimpin yang sebagai teladan pemberdaya seperti itu. Alasan individu menolak perubahan. Terkadang memang ada beberapa individu yang
kurang terbuka terkait perubahan. Apa sih alasan dibalik itu? Kenapa dia menolak? Individu itu bisa menolak suatu perubahan seperti itu. Yang pertama, ada kurangnya kesadaran akan perlunya perubahan. Jadi organisasi tertutup tidak mampu mengajarkan pentingnya suatu perubahan. Jadi menyebabkan salah satu anggotanya atau sebagian dari anggotanya tidak peka terhadap dinamika lingkungan dan kebutuhan untuk berubah. Yang kedua, ketakutan akan pemecatan dan penurunan status. Jadi pekerja khawatir bahwa nanti kalau ada perubahan akan membawa efisiensi yang mengarah kepada pemecatan, kemudian penurunan status atau pengurangan upah insentif. Dikhawatirkannya apa? Biasanya kan kalau perubahan, dinamika perubahan itu kan arahnya ke teknologi ya kan. Khawatirnya nanti kalau kita perubahan ikut dengan lingkungan yang dinamis akan digantikan dengan robot. Nah, dengan adanya robot, pengalihan yang biasanya manual ke sistem otomatis nanti akan ada pengurangan karyawan karena sudah digantikan dengan teknologi tadi yang lebih canggih. Nah, itu yang dikhawatirkan mereka. Selanjutnya, ada juga keraguan akan keterampilan yang dibutuhkan. Jadi memang perubahan ini memerlukan yang namanya penyesuaian ya, Bapak Ibu ya. Baik terkait keterampilan atau kompetensi seperti itu. Jadi dalam suatu individu yang merasa kurang yakin seperti itu dengan keterampilan mereka, masih ragu-ragu terhadap kompetensi, ya, otomatis mereka akan menolak yang namanya perubahan. Jadi meragukan diri sendiri. Seperti itu. Adanya kenyamanan pada status quo. Jadi anggota organisasi ini yang sudah merasa dengan nyaman dengan kondisi mereka yang sudah stabil, sudah apa ya statusnya sudah tetap lah istilahnya seperti itu, maka yang mereka ini akan menentang yang namanya perubahan. Jadi memang istilahnya orang-orang status quo ini orang yang sudah nyaman dengan posisinya. Khawatir mereka terganggu dengan kenyamanan mereka apabila mengikuti yang namanya perubahan tadi. Seperti itu. Adanya kemudian perasaan beban kerja bertambah tanpa tambahan sumber daya atau upah. Nah, jadi perubahan ini sering disertai dengan peningkatan beban kerja tanpa penambahan personil atau anggaran atau gaji, Bapak Ibu, seperti itu. Jadi memang perasaan inilah yang sulit seperti itu mereka terima karena ada perasaan dirugikan, ya kan, dan resistensi. Adanya juga kurangnya pemahaman dan knowledge pengetahuan. Jadi banyak para pegawai atau karyawan ini tidak memahami visi, misi ataupun tujuan dari organisasi yang mereka sekarang bekerja seperti itu, serta peran mereka dalam perubahan itu apa. Jadi otomatis sikap inilah yang menyebabkan yang dapat disimpulkan terkait sikap apatis. Jadi memang kurang setuju atau menolak terhadap perubahan. Selanjutnya ada ketidaksadaran bahwa mereka menentang perubahan. Kurang pemahaman terhadap tujuan perubahan akan menimbulkan ketidaksetujuan atau nanti biasanya tidak harmonisan yang dianggap sebagai penentang ya oleh suatu leader atau pemimpin. Tadi kita sudah menyinggung Bapak Ibu rekan mahasiswa terkait resistensi. Apa sih resistensi? Resistensi adalah penolakan terhadap perubahan oleh karyawan atau pegawai dalam suatu organisasi, baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Semua perubahan dalam organisasi selalu membawa resistensi yang merupakan reaksi psikologis atau psychological resistance, kemudian baik antara individu ataupun kelompok. Nah, resistensi di sini ada beberapa definisi Bapak Ibu rekan mahasiswa. Yang pertama dari Bram J.W. 1966 dalam Rothwell dan Sullivan 2005 mengemukakan atau menyampaikan resistensi adalah psychological resistance di mana orang merasa kebebasan mereka itu diambil dan bereaksi untuk mengambil kembali. Nah, itu. Kemudian menurut Piderit 2000 dalam Struich 2012, resistensi ini terdiri dari 3 dimensi. Yang pertama adanya perilaku, yaitu tindakan terhadap perubahan, adanya kognitif, keyakinan tentang perubahan, dan afektif, perasaan tentang situasi. Dawson sendiri 2003 juga menyampaikan
Resistensi adalah penolakan terhadap perubahan karena perubahan dalam pekerjaan, kemudian adanya ancaman keamanan ekonomi, ancaman psikologis seperti itu, penurunan status yang tadi sudah disebut. Baik, untuk selanjutnya sumbernya. Nah, apabila sudah diketahui tadi definisi daripada resistensi itu apa, sekarang sumbernya apa sih resistensi itu? Yang pertama adanya ketidakpastian perubahan. Jadi memang perubahan membawa ketidakpastian dengan kondisi stabil yang nyaman bagi banyak anggota organisasi sehingga mereka menolak perubahan. Kemudian ada kapabilitas individu. Individu yang tidak yakin dengan kemampuan mereka untuk apa? Untuk beradaptasi dengan perubahan cenderung resisten, menolak. Mereka yang terlatih dan terbiasa dengan perubahan lebih mudah adaptasi. Jadi itulah pentingnya yang namanya kita harus yakin tentang capability kita dan juga harus dinamis terhadap lingkungan organisasi khususnya. Selanjutnya ada metode perubahan. Perubahan yang dilakukan tanpa perencanaan yang baik dan sosialisasi yang tepat ini dapat menimbulkan yang namanya resistensi. Jadi perencanaan dan sosialisasi itu juga faktor yang sangat mempengaruhi Bapak Ibu ya terkait adanya signifikansi daripada resistensi. Teori Lewin juga menekankan pentingnya unphrasing sebelum perubahan. Kemudian ada gaya kepemimpinan. Nah, sumber resistensi gaya kepemimpinan juga ada 3. Baik dari task-oriented leadership, yaitu apa? Fokus pada target dan kinerja. Jadi seringkali kurang memperhatikan hubungan interpersonal antar karyawan. Sehingga bisa menimbulkan yang namanya resistensi yang tinggi. Seperti itu. Selanjutnya ada human-oriented leadership. Apa ini? Yaitu fokus pada hubungan manusia, memberikan kebebasan dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Namun bisa disalahgunakan kalau memang pengawasannya itu longgar seperti itu, tidak disiplin. Selanjutnya adalah combined leadership, kombinasi leadership tadi. Jadi gabungan antara gaya kepemimpinan yang pertama, yang kedua tadi, seperti itu. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya di sini ada metode pengurangan resistensi tadi, ya kan? Apa saja itu solusinya tuh atau langkah-langkahnya, bagaimana cara menanggulangi yang namanya penolakan resistensi dalam suatu instansi atau organisasi. Yang pertama, lagi-lagi edukasi dan komunikasi. Jelas ini sangat penting ya Bapak Ibu ya. Dengan adanya sedikit edukasi, adanya komunikasi yang efektif, nanti akan mengurangi namanya resistensi. Kemudian pemahaman kembali terhadap apa visi misi, agar para anggota, karyawan maupun pegawai ini paham, apa ya istilahnya itu, tanggap ataupun sepaham dengan adanya perubahan itu. Kemudian keterlibatan karyawan, adanya fasilitas dan dukungan, negosiasi, ya kan, negosiasi, adanya kepemimpinan, reward, sistem penghargaan, agak sedikit pemaksaan ya, pemaksaan di sini istilahnya demi kepentingan bersama, demi kepentingan yang baik seperti itu. Dan tidak lupa membangun juga yang namanya suasana yang kondusif, disertai dengan strategi daripada kekuasaan. Itulah metode pengurangan dari resistensi. Kemudian adanya ketidakpastian. Jadi perubahan yang direncanakan manusia ini kan memang seringkali menimbulkan ketidakpastian. Yang namanya manusia ya Bapak Ibu ya. Kita itu tempatnya planning, tapi kan kita tidak tahu seperti apa. Apakah memang plan kita itu akan berjalan sesuai dengan yang sudah kita petakan, ada roadmap yang sudah kita buat, atau memang sebaliknya, seperti itu. Jadi menyebabkan orang meragukan proses dan merasa terganggu dari zona nyaman mereka. Gangguan rutinitas, jadi perubahan yang mengubah rutinitas kerja karyawan bisa memicu penolakan atau resistensi jika tidak disertai dengan pelatihan dan bimbingan yang memadai tadi Bapak Ibu, edukasi tadi lagi-lagi. Kemudian kepentingan terancam. Apa itu? Seperti restrukturisasi atau pengurangan jabatan. Nah, ya seperti itu. Jadi memang dapat menimbulkan kekhawatiran tentang kehilangan suatu pekerjaan atau
jabatan atau kesejahteraan yang ujung-ujungnya memicu apa? Penolakan, resistensi. Selanjutnya ada perubahan norma dan budaya, di mana perubahan yang besar ini akan menggeser norma dan nilai yang sudah mapan yang seringkali menimbulkan resistensi. Di sini ada gambar atau bagan ya grafik ya Bapak Ibu ya, menurut Kurt Lewin menggambarkan adanya tarik-menarik. Nah, ini. Di sini ada gambarnya Bapak Ibu. Ya kan? Dimana Kurt Lewin tadi menggambarkan adanya tarik-menarik antara kekuatan perubahan, force for change, ya kan? Dalam proses perubahan organisasi. Perubahan dari P1 ke P2 ini terjadi dengan meminimalisir resistensi. Jadi keberhasilan perubahan sangat bergantung pada kemampuan suatu instansi atau organisasi. Dalam apa? Dalam meyakinkan semua pihak. Perubahan tersebut itu demi kepentingan bersama, demi kebaikan instansi tersebut. Untuk apa? Untuk saling menguntungkan. Seperti itu. Jadi jika rencana perubahan ini diterima, resistensi akan berkurang. Jadi itulah Bapak Ibu ya, yang namanya suatu perubahan itu tidak serta-merta dijalankan seperti itu. Harus ada komunikasi pelan-pelan. Sampaikan secara baik-baik. Edukasikan secara baik-baik. Itu langkah awalnya. Selanjutnya, apabila suatu rencana perubahan tidak diterima atau ditolak, otomatis resistensi akan tinggi, Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi memang Lewin ini menyarankan memulai dengan unfreezing, mencairkan kondisi mapan. Melalui apa tadi? Sosialisasi, pengarahan untuk mengurangi dampak daripada resistensi atau penolakan. Meskipun resistensi itu untuk mencapai tingkat nol ya agak mustahil ya, istilahnya namanya orang kembali lagi ke persepsi mereka, ada yang setuju, ada yang tidak, tetapi setidaknya akan menekan yang namanya resistensi yang signifikan tinggi, seperti itu. Selanjutnya, 3 jenis resistensi dalam perubahan suatu organisasi menurut Rothwell dan Sullivan tahun 2005 ini dengan derajat kesulitan penanganan yang berbeda. Dalam kasus yang pertama, Bapak Ibu, resistensi individual, ya kan? Jadi resistensi ini muncul pada individu yang relatif mudah diatasi. Bentuknya seperti apa? Blind resistance. Terjadi karena perubahan yang mengejutkan tanpa adanya komunikasi yang baik. Nah, kemudian adanya logical resistance, di mana ditimbulkan oleh konflik dengan nilai-nilai atau norma yang sudah mapan. Adanya lagi political resistance disebabkan oleh kekhawatiran kehilangan kekuasaan atau posisi dalam organisasi. Yang kategori yang kedua ada resistensi kelompok. Nah, ini dari tadi bawah ya, level mini, sekarang ini middle, resistensi kelompok. Jadi penolakan yang dilakukan oleh suatu kelompok dengan penanganan yang agak lebih sulit dibandingkan resistensi yang di awal. Individual tadi kan cuma satu orang. Ini berkelompok, ya kan, lebih dari satu orang. Terdiri dari apa? Third, protection, melindungi kelompok dari perubahan. Nah, ini tipe-tipenya ini, Bapak Ibu. Kemudian closing rank, menutup daripada akses informasi untuk mencegah perubahan terjadi. Changing allegiance itu seperti apa? Jadi mengubah kesetiaan kelompok akibat perubahan. Demanding new leadership. Nah, meminta kepemimpinan baru. Untuk apa? Untuk melindungi kepentingan tadi, menolak perubahan. Yaitu resistensi kelompok ya, agak lebih sulit dibanding individual tadi. Ada lagi tingkatnya lebih sulit dibanding 1 dan 2 tadi, yaitu organisasionalnya atau organisasinya. Nah, jadi resistensi organisasional ini jenis resistensi paling kompleks dan sulit ditangani. Ya, karena sudah lingkupnya sudah bukan lagi individual, bukan lagi kelompok Bapak Ibu, tetapi sudah organisasional, sudah mencakup hampir keseluruhan. Nah, ini yang cukup sulit dan complicated. Seperti itu. Ada yang namanya
lethargic responses. Jadi menolak perubahan dengan respon lambat atau ogah-ogahan lah istilah kita. No sense change, ya. Organisasi tidak peka terhadap kebutuhan perubahan tadi. Wait and see attitude. Nah, ini menunggu saja. Kita lihat saja benar tidak perubahan ini bertahan lama, ya tunggu saja. Sikap menunggu tanpa inisiatif perubahan. Kemudian diversionary tactic, jadi mengalihkan fokus dari perubahan yang seharusnya. Nah, ini juga ya Bapak Ibu ya. Jadi memang awal transaksi, jadi memang ada waktu, ada kaitan waktu dan kinerja. Jadi ini adalah setiap fase ini perlu ditangani dengan pendekatan yang sesuai dan tidak semua individu pada fase ini dapat diberikan cara pemahaman yang sama. Jadi organisasi itu juga harus fleksibel, harus menyesuaikan dan mendukung yang namanya transisi tadi. Demi apa? Ya demi keberhasilan perubahan seperti itu Bapak Ibu ya. Ini sudah jelas ya kan, dari awal transaksi ini sampai dengan akhir itu pasti perlu yang namanya waktu, tidak bisa serta-merta pokoknya langsung ya kan, tidak bisa, harus perlahan. Kemudian juga di sini ada keterlanjutan, penolakan, nanti kemarahan, depresi, ujung-ujungnya nanti menerima, baru eksplorasi, uji coba, internalisasi, baru integrasi. Inilah prosesnya naik turunnya daripada tadi pendekatan yang terkait perubahan Bapak Ibu ya. Sekali lagi, silahkan Bapak Ibu rekan-rekan mahasiswa untuk penjelasan lebih detailnya dapat dibaca pada modul kita manajemen perubahan seperti itu. Dan mohon Bapak Ibu rekan-rekan mahasiswa dalam mengikuti kegiatan Tuton untuk mata kuliah manajemen perubahan, untuk RAT SAP-nya silahkan dibuka kembali, dibaca Bapak Ibu ya. Kemudian modulnya juga di-download, bisa dipahami. Apabila terdapat kuis, latihan, ya kan, tugas diskusi, mohon dikerjakan Bapak Ibu. Karena ini akan berdampak pada nilai Bapak Ibu di akhir. Kan sangat sayang apabila hal yang mungkin dianggap remeh-temeh atau sepele, ternyata ujung-ujungnya dapat kalkulasinya di nilai akhir. Sekali lagi, saya selaku tutor mengingatkan kembali untuk segera mengerjakan entah latihan, kuis, ataupun diskusi, khususnya juga tugas. Dan untuk tugas, lembar tugasnya mohon Bapak Ibu kesediaannya memberikan nama, NIM, mata kuliah, identitas lah Bapak Ibu ya, agar lebih sistematis. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya, atas kesediaan waktunya. Sekali lagi, mudah-mudahan sukses selalu dan dapat diikuti dari awal sampai akhir terkait mata kuliah manajemen perubahan dan mendapatkan hasil yang sesuai yang diharapkan. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.